Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Dwi Utari dengan NPM B1A022068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penyidikan antara KUHP lama dan KUHP terbaru. Mengapa adanya RUU KUHP? Nah, RUU KUHP sendiri adalah rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menggantikan KUHP lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nah, yang dimana ada beberapa faktor, pertama yaitu karena KUHP lama sudah dianggap ketinggalan zaman, yang dimana perkembangan zaman di era sekarang lebih modern. Nah, yang dimana pula KUHP lama ini dirancang sebelum adanya era digital seperti email, CCTV, penyadapan online, dan pengawasan. Nah, yang kedua yaitu di KUHP lama belum adanya menjamin perlindungan HAM yang secara maksimal. Namun, dalam RUU KUHP ini telah dirincikan yaitu perlindungan seperti korban, saksi, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga yaitu kelemahan prosedur hukum yang dimana RUU KUHP ingin memperbaiki mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan agar lebih transparan. Nah, yang keempat yaitu mendorong sistem peradilan pidana yang lebih keseimbangan. Nah, yang dimana pula RUU KUHP ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kekuasaan aparat penegak hukum dan masyarakat individu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-haknya. Indonesia merupakan negara hukum yang dimana negara hukum ini berprinsip fundamental yang dijunjung tinggi oleh Ketatanegaraan Indonesia, yang ditegaskan pula pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam hukum acara pidana yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari tahap penyidikan, penyidik, pemeriksaan, penuntutan, hingga putusan. Hukum acara pidana di Indonesia secara formal diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP. Di sini saya akan menjelaskan pengaturan mengenai proses penyidikan antara KUHP lama dan RUU KUHP terbaru. KUHP lama. KUHP lama memang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangannya hukum sekarang, sehingga perlunya diganti dengan hukum acara pidana terbaru. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, hukum acara pidana KUHP adalah landasan atau dasar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dimulai dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pengaturan tentang penyidik dalam KUHP tercantum dalam pasal 1 butir 2 KUHP, yakni dalam bab 1 mengenai penjelasan umum. Penyidikan dalam pasal ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, dan memberikan kebenaran material siapa yang akan menjadi terdakwa. RUU KUHP terbaru. RUU KUHP terbaru dianggap lebih menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban. RUU KUHP terbaru ini terdapat pula pada pasal 6 yang memberikan definisi yang lebih luas mengenai penyidik, yaitu ada 3. Pertama, yaitu penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, yaitu penyidik dapat berasal dari kalangan pegawai negeri sipil yang ditunjuk melalui undang-undang. Yang ketiga, penyidik juga dapat berasal dari jabatan atau suatu lembaga yang ditunjuk melalui undang-undang. Dari pengaturan inilah adalah upaya untuk menyesuaikan sistem penyidikan saat sekarang. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan kewenangan penyidik antara KUHP lama dan RUU KUHP terbaru. Dalam KUHP lama, pasal 6 ayat 1 hanya dikenal 2 penyidik. Yang pertama yaitu penyidik Polri, yang kedua penyidik PPNS. Namun dalam RUU KUHP pasal 6 ayat 1 ini menambahkan kategori menjadi 3. Yang pertama penyidik Polri, yang kedua PPNS, yang ketiga penyidik tertentu. Dalam KUHP lama,
upaya paksaan ini terbatas pada pertama yaitu penangkapan, kedua yaitu penahanan, yang ketiga penggeledahan, dan keempat penyitaan yang dimana terdapat pada pasal 1 angka 19. RUU KUHP memperluas cangkupan upaya paksaan. Yang pertama yaitu penetapan tersangka, yang kedua penyadapan, yang ketiga pemeriksaan surat, yang keempat yaitu larangan bepergian ke luar negeri, yang dimana terdapat pada pasal 84 sampai pasal 87. Yang kedua yaitu penyidik pembantu. Dalam KUHP lama tercantum pada pasal 6 ayat 2 yang menyebutkan penyidik pembantu tanpa rincian tugasnya. Sedangkan dalam RUU KUHP pada pasal 10 yang menyebutkan bahwa penyidik pembantu berwenang hampir serupa dengan penyidik Polri, kecuali soal penahanan. Yang ketiga yaitu restoratif justice, yang dimana KUHP lama ini tidak mengenal konsep ini. Tetapi dalam RUU KUHP terdapat pada pasal 74 sampai pasal 83 yang memperkembangkan mekanisme penyelesaian perkara di luar peradilan melalui perdamaian antara pelaku dan korban. Yang keempat adalah kehadiran advokat dan rekaman CCTV. KUHP lama tidak mengenai hak tersangka untuk didampingi advokat saat pemeriksaan penyidik. Pada RUU KUHP, dalam pasal 32 sampai pasal 33 mengatur keharusan penyidik memberitahukan hak-hak tersangka untuk didampingi advokat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.